Selamat pagi Sobat Kremes di seluruh dunia dimanapun berada. Salam kremes, kremes. Berkah dalam kembali berjumpa dengan Bobon 153 hari ini 26 Mei 2020. Kompasnya belum ada, masih libur. Supaya selalu bisa belajar dan penuh dengan inspirasi, kita ngopi dulu. Ahmad Yuryanto, Jubir penanganan COVID-19 ini mengatakan kemarin bahwa ada penambahan terus 479 positif, jadi totalnya 22.750. Lalu yang sembuh 240, jadi total 5.642. Yang meninggal tambah lagi 19, yaitu menjadi 1.391. Jadi sekarang ada 405 kabupaten kota di seluruh provinsi di negara kita Indonesia ini semuanya terpapar. Dan ini menjadi beban kita semua ya. Kita harus sadar bahwa ini tidak hanya masalah pribadi keluarga, namun sungguh masalah bersama, masalah bangsa. Kita harus bersatu, harus bergotong royong untuk menangani ini semua. Karena kalau dilihat dari kurvanya, itu negara-negara sudah ada yang mencapai puncak lalu turun. Nah, Indonesia ini grafik kurvanya itu naik terus tambah terus. Ini ada apa ini? Wah, ini Indonesia ini sakit. Mungkin juga tidak hanya sakit fisiknya ya, mungkin juga sakit psikisnya ini, sakit jiwanya ini perlu ditangani ini. Karena dengan adanya penambahan terus ini, kita harus sadar bahwa ada sesuatu yang mungkin salah di dalam kehidupan bangsa ini. Maka kita harus berani mengubah paradigma yang ada. Memang kita ini sekarang harus mulai atau tetap produktif, namun harus aman dari COVID-19. Maka kepatuhan, ketaatan, kedisiplinan dari protokol-protokol yang ada yang sudah dibuat ini menjadi pertanyaan untuk kita. Apakah sungguh kita sudah patuh, taat, dan disiplin? Bahkan dengan adanya berita 5 Juni nanti di Jakarta itu akan dibuka lagi 60 mall dan 8 Juni menyusul 4 mall. Nah, kalau nanti protokol kesehatan, protokol untuk menjaga ini semua tidak dipatuhi, tidak ditaati, kita semua tidak disiplin, maka kurva grafiknya itu akan naik terus dan tidak pernah turun. Ini sungguh menjadi kewaspadaan kita semua ya. Bahkan juga menjadi catatan untuk kita semua. Sungguhkah Indonesia ini dewasa ya? Apakah sungguh Indonesia ini tanggung jawab ya dengan pandemi ini? Karena kemarin sungguh terjadi berita yang sangat mengagetkan. Dikatakan demikian, tegur jemaat yang salat Id di masjid, kepala desa ini dikeroyok. Ini dari kompas.com Senin 25 Mei 2020, yaitu kepala desa Lipubogu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Kepala desa dan aparat ini mendatangi selama di masjid itu, namun baru berlangsung ibadahnya. Selesai ibadah, mereka memberi teguran. Namun apa yang terjadi? Wah, kepala desa ini malah dipukul, malah dikeroyok. Yang ngeroyok itu ada 13 dan akhirnya ditangkap oleh aparat dan sekarang ditahan. Begitu pula ini di Jakarta ya, ada berita demikian. Dikeroyok karena tegur pemuda saat PSBB. Pria ini harus jalani operasi. Wah, ini dia adalah warga Penjagalan Penjaringan, Jakarta Utara. Dirawat di RS Sumber Waras. Ini dikeroyok saat mengingatkan sekumpulan pemuda yang nongkrong di tengah PSBB. Wah, ini memprihatinkan ya. Indonesia ini harus prihatin ini. Kita harus membuka diri untuk pandemi ini agar Indonesia segera sembuh, segera boleh
mengalami kebaikan. Mungkin dengan paradigma yang baru, new normal, normal baru. Namun kalau semuanya tidak menjalankan protokol yang ada, mengerikan. Mari Sobat Kremes, kita semua prihatin dan merenungkan ini semua. Mulai dari diri kita, keluarga, dan sekitar kita. Mari kita beri motivasi yang baik agar sungguh ini menjadi beban kita semua, menjadi masalah kita semua, bukan masalah pribadi keluarga, namun masalah bangsa. Dan semoga sungguh kita diberkati Tuhan ya Sobat Kremes. Kita menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang sungguh dewasa, bertanggung jawab, dan bijaksana, sehingga bisa memberikan kebaikan, bahkan berkat yang nyata untuk bangsa kita ini ya. Untuk itu Sobat Kremes, supaya tidak lupa bahwa kita harus menjadi berkat, kita harus menjaga bangsa ini dan orang-orang yang kita cintai. Kita ngopi dulu. Sampai jumpa di hari berikutnya. Jangan lupa like and subscribe, komen-komen yang positif saling memberkati, meneguhkan. Semoga kita selalu sehat dan terjaga. Salam Kremes, Kremes berkah dalam.